Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 bermaksud ingin mempresentasikan terkait pengembangan sistem informasi wisata Dompu berbasis website. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sri Rahayu dengan NIM 1091 80640060 dari jurusan Teknik Informatika semester 7. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Egy Anjar dengan NIM 109180640640082 jurusan Teknik Informatika semester 7. Untuk selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Bernisha Putri Ananggun dengan NIM 1091806402121 dengan jurusan Teknik Informatika semester 7. pembahasan yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Kabupaten Dompu merupakan kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki akses daerah wisatawan dan memiliki potensi wisata yang lebih indah. Tata ruang wilayah Kabupaten Dompu dalam rencana pola ruang menerangkan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Dompu dibagi menjadi pariwisata kuliner, pariwisata alam, dan pariwisata budaya. Saat ini Kabupaten Dompu memiliki daya tarik unggulan yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Dompu. Salah satu daya tarik tersebut adalah Pantai Lakei Huu yang berlokasi di Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu. Daya tarik tersebut tentunya harus didukung dengan penyampaian informasi dengan teknologi yang dapat menyebarkan informasi secara luas sampai ke mancanegara bahkan ke seluruh dunia dengan berbasis jaringan internet. Dengan adanya jaringan internet, masyarakat awam bisa melakukan berbagai hal termasuk mencari informasi yang dibutuhkan seperti pada perkembangan aset wisata daerah yang berkembang melalui berbagai macam cara seperti berbasis Facebook, WhatsApp, dan website. Seiring perkembangan zaman yang makin maju tiap harinya, sehingga penyebaran informasi melalui internet sangatlah cepat. Dengan informasi berbasis website seperti potensi daerah Kabupaten Dompu berbasis website, penyampaian informasi menggunakan website dapat lebih meningkatkan daya tarik suatu informasi bagi masyarakat. Penggunaan internet yang semakin meningkat menjadikan website menjadi salah satu daya tarik tersendiri pada saat akses internet, sehingga banyak instansi yang berlomba-lomba membuat website untuk mempromosikan instansinya. Website bisa berupa komersial maupun untuk kepentingan resmi suatu instansi. Salah satu langkah untuk publikasi eksistensi suatu lembaga, baik itu lembaga swasta maupun negeri, perusahaan dan pabrik, bisnis, bahkan ajang politik ataupun untuk aset daerah adalah dengan menggunakan website. Dengan adanya website ini, diharapkan segala yang berkaitan dengan kepentingan umum dapat diakses oleh masyarakat luas sebagaimana fungsi dan tujuan dibuatnya website tersebut. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu fasilitas internet yang kurang memadai untuk membuka link pada website. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi daerah Kabupaten Dompu. Selanjutnya ada batasan masalah. Pada penelitian ini penulis membatasi penyelesaian masalah sehingga tidak keluar atau menyimpang dari pembahasan. Adapun batasan yang dibahas pada penelitian ini adalah yaitu fasilitas internet yang kurang memadai untuk membuka link pada website. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi pariwisata khususnya pada masyarakat Dompu. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata pada masyarakat Dompu. Tujuan dibuatnya tugas ini adalah sebagai syarat dan pengambilan nilai pada mata kuliah pengembangan sistem informasi. Adapun manfaatnya yaitu pengguna eksternal akan sangat terbantu karena mengetahui lebih dulu informasi mengenai harga tiket wisata. Yang kedua, masyarakat internal maupun eksternal Dompu dapat mengakses informasi dengan mudah tanpa harus mengunjungi Dompu ataupun wisata Dompu secara langsung.
Sini ada kerangka pemikiran, yaitu bagaimana merancang sistem informasi pariwisata khususnya pada masyarakat Dompu. Kemudian menganalisa kebutuhan sistem dan monitoring laporan harga tiket. Di sini menggunakan Bootstrap 5 Visual Studio Code HTML dan CSS yang menghasilkan program untuk mencetak tiket pelanggan. Selanjutnya ada analisa kebutuhan. Di sini kelompok kami menggunakan model metode waterfall. Yang pertama ada analisa, yang kedua desain, yang ketiga coding, yang keempat testing, yang kelima implementasi, dan yang keenam maintenance. Untuk selanjutnya ada desain penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian mencari dan mempelajari literatur, terus merancang aplikasi dengan metode waterfall, implementasi dalam bentuk program, pengujian hasil, terus penarikan kesimpulan. Itu desain penelitian. Masuk kepada implementasi sistem berjalan. Data flow diagram sistem yang lama. Data pelanggan sistem yang lama itu tidak menggunakan sistem untuk pemesanan tiketnya. Jadi dari pelanggan untuk ke sistem itu hanya bisa mengakses lokasi wisata dan kuliner. Sedangkan untuk pemesanan tiket oleh pelanggan itu dilakukan secara manual. Dari admin Wisata Dompu pun itu diupdate kepada pelanggan itu secara manual. Next. Kemudian activity diagram berjalan. Dari pelanggan pesan tiket secara manual, bayar tiket secara manual, masuk kepada admin wisata, cetak tiket secara manual, update tiket secara manual. Nah, masuk kepada tampilan halaman utama sistem berjalan. Di sini ada home, ada wisata, ada lokasi pantai, dan ada about. Itu tampilan sistem utama yang berjalan saat ini sebelum dikembangkan. Oke, next. Nah, kita masuk kepada implementasi sistem usulan. Data flow diagram sistem yang diusulkan. Yang dari tadinya pemesanan tiket secara manual, maka sekarang pemesanan tiket bisa dilakukan secara online setelah kita kembangkan. Dari pelanggan masuk, pesan, bayar ke via sistem, admin menerimanya pun juga via sistem. Kemudian dari si admin untuk mengupdate baik itu cetak bukti bayar, baik itu update tiket, itu dilaporkan ke pelanggan secara online tanpa tanpa ketemu muka atau tatap muka. Jadi bisa dilakukan pembayarannya secara online dan cetak tiketnya pun juga secara online. Nah, ini implementasi sistem usulan yang kelompok kami kembangkan dari sistem lama ke sistem baru. Yang tadinya manual sekarang menjadi online. Oke, next. Nah, kita masuk kepada use case diagram sistem usulan. Dari si admin login, pelanggan pun juga login. Nah, si pelanggan bisa lihat harga tiket. Setelah melihat harga tiket, baru si pelanggan pesan tiket. Dari pesan tiket, masuk lagi si pelanggan input data pribadi, kemudian bayar tiket, baru masuk ke si admin. Nah, dari si admin ini, yang pertama cetak bukti bayar, yang kedua update tiket yang sudah si pelanggan bayar. Lalu dari si admin ini masuk lagi ke pelanggan, itu secara online. Ini sistem usulan dengan metode use case diagram saat ini yang kita kembangkan. Oke, next. Nah, kemudian
ada activity diagram usulan yang saat ini kita kembangkan atau kelompok kami kembangkan. Dari pelanggan, login, pesan tiket secara online, bayar tiket secara online, kemudian masuk kepada admin wisata, cetak bukti secara online, dan update tiket pun masuk lagi ke pelanggan itu secara online. Oke, next. Nah, ini tampilan halaman utama sistem usulan yang kita kembangkan. Yang tadinya di halaman buttonnya tidak ada button tiket, harga tiket sama pesan tiket. Nah, sekarang di sistem yang kami kembangkan itu ada, sehingga si pelanggan tersebut bisa melakukan atau pemesanan tiket secara online tanpa harus bertatap muka sama si admin wisata tersebut. Oke, next. Nah, ini kita masuk kepada tampilan login sistem usulan. Nah, sebetulnya tampilan login ini itu di sistem berjalan juga tidak ada perbedaan, sama halnya dengan sistem yang diusulkan sekarang. Tetapi di sistem berjalan tadi kita nggak tampilkan karena memang itu satu tidak ada perubahan. Nah, sehingga kita tampilkannya di sistem usulan. Nah, yang pertama ada login, username, password, login. Nah, terus untuk bagi si pengguna atau si pelanggan yang belum daftar, bisa klik daftar di bawah supaya si pelanggan tersebut bisa login ke website yang ada di Wisata Dompu, website yang saat ini dibuat. Oke, next. Untuk selanjutnya yaitu sebagai penutup ada kesimpulan yang dikembangkan terhadap terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya yaitu ada kelebihan yang pertama, dapat membantu pengunjung mengetahui harga tiket sebelum pengunjung ke tempat wisata tersebut. Yang kedua yaitu masyarakat di luar wilayah bisa memprediksi budget ketika mempunyai rencana untuk berlibur. Kekurangannya yang pertama, ketika harga tiket yang mahal oleh sebagian masyarakat luar maupun asli penduduk daerah Dompu, maka akan relatif berkurang yang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Yang kedua, tidak semua wilayah mempunyai akses internet untuk mengetahui informasi terkait pariwisata yang ada di berbagai daerah, khususnya di wilayah masyarakat Dompu. Saran dari hasil yang dikemukakan di atas, maka saran diseminasi dan pengembangan produk lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan kepada masyarakat atau pengguna baik internal Dompu maupun eksternal Dompu dapat menggunakan sistem informasi pariwisata berbasis website dengan sebaik mungkin. Yang kedua, sistem informasi pariwisata Dompu berbasis website ini dapat diteruskan dan dikembangkan untuk penelitian selanjutnya agar sistem informasi yang dibuat dapat disempurnakan. Mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.